muncullah wacana Mesia atau Mesianisme, muncullah wacana Ratu Adil, ya, muncullah wacana Imam Mahdi, dan itu di seluruh dunia. Jadi setiap masyarakat punya bahasa sendiri-sendiri, tapi idenya sama, yaitu turunnya pendekar dari langit. Termasuk di Jawa ada yang namanya Satrio Piningit. Piningit itu artinya dari kata pingit, kalau ditambah in berarti dipingit. Bahasa Jawanya piningit. Kalau bulldozer terus dibilang di bulldozer, bahasa Jawanya binul doser, gitu ya. Itu bahasa Jawa, polanya sama dengan bahasa Tagalog gitu ya. Memang seperti itu. Di Filipina juga begitu bahasanya. Nah, Joko Wingit ini menyimpan satu fenomena yang lain, karena kata wingit itu adalah sesuatu yang substansinya tidak terletak pada yang tampak, atau dalam bahasa Jawa tidak zahirnya, tapi sirnya di baliknya. Jadi ada dimensi di balik yang zahir atau di balik yang wujud yang kelihatan, itu ada sesuatu dimensi yang dalam bahasa Jawa disebut wingit. Nah, kalau ada Joko Wingit berarti ada seseorang atau satu gejala dalam masyarakat yang harus kita pahami agak panjang, karena ada fenomena-fenomena yang tidak bisa didekati dengan teori-teori yang standar yang ada. Maka dia disebut wingit. Jadi wingit itu bisa berlaku untuk benda, untuk orang, untuk keadaan, untuk apapun saja. Jadi kalau ada sore hari, senja, awannya agak gelap, terus anginnya berdesir agak sedikit aneh, orang bilang itu wingit. Kita kangen kepada ibu kita di kampung, sehingga agak tertekan kita oleh rasa kangen itu. Kemudian seolah-olah udara malam di kamar kita ikut kepada kerinduan itu, dan kita menyebutnya wingit. Itu makanya Joko Wingit. Nanti dulu dihubungkan dengan siapa, ada atau tidak. Nah, sekarang Pak Nur Somad akan menjelaskan, Syekh kita akan menjelaskan wacana-wacana mengenai Imam Mahdi. Karena nantinya ada rute-rute. Jadi kalau ngomong Joko Wingit, Satrio Piningit, Imam Mahdi, Mesia, dan lain sebagainya, itu skalanya bukan lagi provinsi. Itu skalanya bahkan mungkin tidak hanya nasional, itu skalanya dunia. Kalau sudah nanti Dajjal datang di antara dua bukit di kota Madinah, antara kota Madinah dan Mekah, maka itu urusannya dunia, karena di antara dua bukit itu Dajjal akan menerjang seluruh negeri-negeri, dan barang siapa tidak taat kepada dia akan langsung kering kerontang pohon-pohonan dan tanahnya, sehingga orangnya akan mati. Tapi barang siapa taat kepada Dajjal, maka dia akan mengalami kesuburan dan kemakmuran. Yang tidak diberani dimasuki oleh Dajjal, yang Dajjal nggak berani masuk hanya kota Mekah dan Madinah. Sehingga semua orang di dunia panik, termasuk para ulama dan umat Islam, karena mereka tidak di Mekah, tidak di Madinah, sehingga mereka ada potensi untuk didatangi Dajjal. Untuk Ma'iyah tidak ada masalah. Kenapa? Karena Dajjal nggak akan berani ke kita, karena kita tidak di Mekah dan tidak di Madinah, karena Mekah dan Madinah yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau ada Dajjal melihat membayang-bayang, ayo ini, ayo, nah gitu, ayo suwe iki aku gak gelut ya, suwe, saya iki aku suwe poso, ini ngari, ayo kira ayo, gitu loh. Orang maknya ndak ada masalah, gitu loh. Wong ndak bisa naik gaji, Ka'bahnya suruh dateng loh, suruh muter di kepalanya gini. Orang ma'iyah gampang. Terus kalau Tuhan marah, emang saya anggap itu haji gitu? Ya kan soal teknis, ya Allah, itu kan soal teknis. Yang penting kan hati saya haji, gitu. Perkara yang berputar itu kepak saya, apa Ka'bahnya kan itu soal teknis. Kan boleh dong ganti-gantian kan gitu kan. Jadi Tuhan kalau sama orang ma'iyah, manduk-manduk, oh ya bener. Ya, serah apa kono gitu kan. Itu. Oke, kita teruskan soal nanti
setelah semua dihancurkan oleh puncak dari imperialisme, puncak dari diktatorisme yang namanya Dajjal, yang sekarang belum mencapai puncak tapi sudah. Jadi sekarang aura dan toksin atau peracunan Dajjal itu sudah berlangsung demikian rupa sehingga jadilah negara Republik Indonesia ini. Sehingga negara ini mengatur satu cara berpikir yang seperti Dajjal kehendaki, yaitu menganggap ini surga padahal sesungguhnya itu neraka, dan menganggap itu neraka padahal sesungguhnya surga. Maka semua orang mengejar neraka, tapi dia merasa itu sedang mengejar surga. Saya sebenarnya ingin memberi Anda salah wa thalatha. Jadi dulu Abu Bakar As-Siddiq pernah berpidato penyesalannya terhadap sikap-sikapnya kepada Sayyidina Ali. Judul pidatonya adalah salah wa thalatha, 3 dan 3. Saya tidak tahu apakah ada waktu, tapi ini sudah saya cicil di Pati, di Jombang, di Jogja, di Surabaya. Jadi 3 gelombang dan 3 gelombang. Kalau Anda sekarang merasa ada kerusakan, pertanyaannya adalah seberapa rusaknya? Pertanyaan kedua, sejak kapan dia rusak? Apakah berdirinya NKRI itu bagian dari yang dirusak, ataukah bagian dari perusakan? Itu harus kita cari. Karena NKRI tidak lahir dari dirinya sendiri. Idenya saja bukan ide Indonesia. Ide negara itu bukan ide Indonesia. Itu ide Yunani kuno. Ide trias politika. Ide dari filsafat Yunani. Dan semua parameter yang kita pakai untuk menilai Jokowi, menilai SBY, menilai apa saja di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan, bahkan cara beragama, yang dipakai adalah parameter dan filosofi Yunani. Filosofi Yunani itu kalau bahasanya bahasa Inggris. Kalau teaternya teater Shakespeare. Lenong sehebat-hebat Lenong tidak dianggap teater. Ketoprak sehebat-hebat ketoprak, bahasanya luar biasa, tidak dianggap teater, karena yang teater adalah yang dari Yunani, yaitu Shakespeare. Yunani itu artinya asal-usulnya, akarnya gitu ya. Padahal di dunia ini ada 3 sesepuh, yaitu Nusantara tua, Mesir tua, dan Yunani tua. Saya pribadi sejak kecil menggabungkan ketiga-tiganya. Saya punya kesadaran Yunani. Saya belajar intelektualitas yang sekarang sedang dipelajari oleh semua dokter-dokter, dan saya berani bertanding dengan mereka semua tanpa mempelajari S2 filsafat bagian itu ya. Tapi saya sekaligus mendialektikakannya dengan kesadaran-kesadaran Mesir yang kemudian berpusat di Timur Tengah yang berinti di Arab. Ya, tapi saya juga mengakomodasi seluruh yang kita miliki, yaitu Nusantara tua. Orang Sunda menyebut Sunda Wiwitan, orang Jawa menyebut Jawa, orang Melayu menyebut Melayu, tidak apa-apa. Orang Tagalog menyebut itu Tagalog. Tapi yang penting dari areal yang sama terdapat peradaban yang paling tua dibanding Yunani, dibanding Mesir. Jadi kalau kita ngomong jati diri, tadi saya di tempat Iwan Fals dengan OI, dengan orang Indonesia, fansnya Iwan Fals, ya kita ngomong Anda semua kumpul ini teori yang bikin Anda kumpul ini Yunani. Yang bikin, kalau KC enggak. KC ini gabung, ya Jawa ada, ya Yunani ya ada, karena kita nggak anti Yunani, kita nggak anti Barat. Tapi kata orang di Gunung Merapi, Jawa digowo, artinya Sundanya dibawa, Bugisnya dibawa, Maduranya dibawa, ya Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Jadi sekarang Anda jadi orang Jawa, orang Betawi, itu tidak akan pernah punya kemungkinan untuk maju kemanapun. Begitu Anda harus maju, Anda harus jadi orang Indonesia. Lenong sampai kapanpun Lenong itu kemarin. Tidak mungkin ada Lenong masa depan. Meskipun ada inovasi Lenong, tidak akan jadi masa depan. Karena sudah kita bunuh sendiri yang namanya kearifan lokal kita. Sudah kita bunuh sendiri. Jadi kita harus jadi orang Indonesia kan sekarang. Kita nggak bisa jadi orang Jawa. Kalau mau maju ke depan ya harus jadi orang Indonesia. Sementara siapakah Indonesia?
Indonesia sekarang adalah Yunani, politiknya ikut Eropa, ikut Amerika. Cara berpikirnya, bikin pendidikannya ikut Eropa, ikut Amerika. Tidak ikut tidak ikut yang dua yang lain. Begitu Anda sekolah, Anda langsung jadi orang Amerika dan orang Eropa. Begitu Anda umroh, Anda langsung jadi orang Arab. Anda tidak pernah menjadi orang Bugis, Anda tidak pernah menjadi orang Jawa. Jadi tidak ada kemungkinan bagi aslinya orang-orang yang di Indonesia ini untuk mengembangkan dirinya. Karena begitu orang Jawa harus menjadi modern, dia harus meninggalkan Jawanya dan menjadi Indonesia. Betul nggak? Sementara Indonesia itu apa? Indonesia itu semua cangkokan dari Yunani. Nah, saya nggak pernah mau dari kecil. Nggak mau saya. Mau sekolah aku. Wong sampean Yunani ya setengah-setengah, gitu. Gitu loh, engko tak tantang matematika ya sampean gak iso, aku ya gak iso ngono aku. Gitu. Oke, saya nggak akan perpanjang. Ini yang saya sebut tadi ada 3 gelombang dan 3 gelombang, tapi saya akan tunda ini ngomongnya. Saya akan langsung shortcut ke Imam Mahdi tadi, teman-teman sekalian. Terserahlah itu asal-usul kerusakan itu dari Yunani, apa dari Jawa, apa Sunda, apa dari Mesir, dari Arab, dari manapun terserah. Nanti dulu, nanti kita akan pelajari secara khusus. Tapi yang penting, begitu kerusakan tidak bisa diatasi bersama oleh masyarakat, maka mereka sadar tidak sadar memunculkan fenomena Imam Mahdi, Joko Wingit, dan seterusnya. Nanti kalau dalam wacana tasawuf Islam, Dajjal tadi akhirnya ditandingi oleh turunnya pendekar dari langit, yaitu Imam Mahdi. Jadi tidak di DKI Jakarta, gitu ya, tapi di dalam skala internasional, skala dunia. Nanti saya akan kasih tahukan bahwa kalau Jokowi itu seorang satria piningit, saya luar biasa senang. Jangan dipikir saya tidak suka. Saya sangat senang, sangat bersyukur, nanti akan saya tunjukkan kenapa. Dan saya berharap Jokowi benar-benar adalah seorang satria piningit. Ayo biar panwe. Mesu kowe. Tapi nanti dulu, itu saya omongkan nanti dulu. Anda paham dulu apa itu satria piningit. Jadi nanti Imam Mahdi menandingi Dajjal, tapi dia seimbang. Seperti Barcelona lawan Real Madrid, kadang menang kadang kalah, tapi seimbang. Sampai nanti datang yang namanya Isa alaihissalam al-Masih. Dia yang bisa mengalahkan Dajjal, tapi setelah itu ada bencana lebih besar lagi yang skalanya jagat raya, tidak hanya bumi. Tolong Anda setiap kali melihat apa-apa, Anda ingat dong perspektif sejarahnya. Kamu itu jangan hidup hanya sehari 2 hari, jangan sepenggal 2 penggal. Kamu pikir Indonesia itu apa? Kamu pikir Islam itu apa? Mbok mikirnya agak panjang. Dari Nabi Adam sampai sekarang itu cuma 7.000 tahun loh. Sedangkan fosil manusia purba di Mojokerto, di Sragen itu jutaan tahun. Itu air Zam-Zam masih akan memancar sampai 2,5 miliar tahun. Jadi tidak ada masalah di Mekah sana. Dan jarak antara Big Bang menjadi terbentuknya planet-planet itu juga miliaran tahun tidak karu-karuan. Nanti ketika bumi mulai menjadi teduh, menjadi tidak terlalu panas, mulai dikasih air sama Tuhan, mulai dikasih tumbuh-tumbuhan, kemudian dikasih binatang, kemudian dikasih evolusi bermacam-macam, itu jaraknya kan luar biasa jauh. Dan idola kita yang namanya Muhammad SAW itu bukan hidup 63 tahun di Mekah, itu kan casting dia pas di situ. Muhammad itu sudah hidup sejak sebelum ada Big Bang. Dia adalah Nur Muhammad, dan karena Allah sangat cinta kepada ciptaannya yang pertama ini, maka Allah kemudian, wah kalau gitu tak bikin alam semesta ini, kayaknya asik ini. Terus dia bikin jagat raya, gara-gara dia bikin Muhammad. Jadi Muhammad yang Anda kenal, yang diomongin ulama, itu Muhammad ketika main drama di Mekah. Dan itu cuma 63 tahun. Itu pun sholatnya hanya 10 tahun. Selama dari kecil sampai umur 53, Muhammad tidak pernah sholat. Dia bertapa, karena dia aslinya orang ini. Jadi ke gunung. Karena anak turun Pak, ibu buyutnya itu blasteran gitu dulu. Jadi, oke, enggak akan saya perpanjang. Tapi
Perintah sholat itu waktu Isra Mi'raj beliau insya Allah berumur 53 tahun. Jadi beliau mulai sholat itu umur 53 tahun. Jadi dihitung sampai meninggal umur 63, beliau sholat itu hanya 10 tahun. Jadi Anda yang umurnya masih 30 tahun masih punya jatah 23 tahun untuk tidak sholat. Terus gak perlu jemuan kon. Ya wes. Sudah sekarang topo aja kon ya gitu. Loh, itu Rasulullah masih lumayan sholat 10 tahun. Emang Nabi Isa pernah sholat 5 waktu? Emang Nabi Musa pernah? Nabi Harun, Nabi, semua Nabi yang lain tidak pernah melakukan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu aturan teknis, juklak, juknisnya dimulai pada waktu Isra Mi'raj. Sebelum itu belum ada juknis, ada Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Itu julak-juknis. Sampai ada aliran gini, ada yang gini, ada yang ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene. Ono sing kalau sudah diam gini begitu Allah gini terus gini, Allahnya lewat gini lagi. Ya, gini. Saya setuju yang tidak pakai begini. Yang tidak pakai nuding. Masalahnya tidak punya 3G. Anda tidak pernah memikirkan orang yang tidak punya jari-jari. Saya mending mikirin orang yang tidak punya jari-jari daripada mikirin pertengkaran orang yang punya jari-jari. Pasti Allah terharu sama saya. Dia ngelihat orang yang tidak dilihat oleh orang lain kan gitu. Gitu. Jadi kalau ada ulama mengadakan sidang isbat, ya, saya akan milih, saya tidak setuju semua yang menuding. Emang boleh diganti begini? Oh dia tidak punya ini, gini. Atau ada imam baru gini, Ustaz, gimana? Lila fi Quraisyin ila fi mrihlatas sita'i wasaif. Pas ini pas tahiyat, Mas. Assalamualaikum. Waduh, bingung iki. Ada SMS iki. Kesini, Mas. Jadi diganti tangan kiri. Anak itu nyeneng naik. Malaikat guyu. Malaikat ketawa ya sekali itu dok. Digantani tangan kiwa ini. Oh perkara anak ini. Oh alah. Oh alah. Itu makmumnya bisa digantani tangan kiwa. Ya nak ganti tangan kiwa digantani sekali. Lah ya orang ribut masalah teknis ya Allah ya Rabbi ya Karim. Oke, saya lebar-lebarkan dikit supaya Anda punya kesegaran. Saya harus kembali kepada pohon pokoknya yaitu Imam Mahdi. Nanti setelah ada bencana jagat raya yang terkenal dengan nama Ya'juj wa Ma'juj tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah tidak pernah memberitahukan siapa yang memberesinya nanti. Jadi puncak tragedi kehidupan di alam semesta nanti akan ada solusi besar dan solusinya siapa? Yaitu saudara tertua kita. Siapakah saudara tertua kita? Kan sudah saya omongkan tadi. Yang sulung siapa dari seluruh makhluk ini? Muhammad. Jadi Jibril sama Muhammad tua mana? Jadi Jibril pernah datang ke Muhammad. Terus Jibril lupa kalau dia itu gara-gara dia malaikat, Muhammad pas jadi manusia. Terus dipikir Muhammad itu manusia benar. Terus dia kaget, kok kamu tidak takzim kepadaku wahai Muhammad, kata Jibril. Lah lali sampean. Terus saya lebih tua ya, sampean lalian nih. Gimana Jibril kok lupa? Lo iya ya sampean ya mbak Arab ya, iya mbak Arab aku saudara sulung ya, gitu loh. Ini untuk seger-segernya. Pokoknya nanti yang beresin terakhir ya itu ya Satrio Piningit yang sebenarnya. Karena sampai sekarang umat Islam tidak mengerti siapa sesungguhnya Muhammad SAW. Yang dia kenal hanya Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah, Muhammad ponaane Abu Thalib, Muhammad bapakne Qasim, Muhammad morotuane Ali. Tapi kamu tidak pernah tahu Muhammad yang sejati. Kamu pikir dia manusia? Iya, dia berperan jadi manusia. Kamu pikir dunia ini hanya diisi kamu. Yang orang kayak kamu ini kan baru 7.000 tahun kok.
Itu pun sekarang diperkecil sama Tuhan supaya banyak, supaya seger, supaya penduduknya banyak, populer. Dulu kan gede-gede, dulu gede-gede banget lah. Nabi Nuh itu gede banget. Yafet itu yang mbahnya orang Sunda, orang Jawa, anaknya Nabi Nuh yang kedua. Itu juga gede, rambutnya agak keriting sedikit gitu. Oh, saya pernah ngopi bareng, Rek. Itu ya. Nanti apa yang tidak bisa dibereskan oleh Muhammad? Apa yang tidak bisa dibereskan oleh Rasulullah? Semua ini cuma dramanya Tuhan kok. Ini skenario loh. Kan gitu loh. Anda jangan terlalu serem-serem amat. Yang penting Anda manja dan cinta benar sama Allah. Dan kalau berdoa, nggak usah ngapalin doa. Karena yang bikin doa, kecuali doa dari Al-Quran dan Rasulullah, itu nggak apa-apa kamu tiru. Tapi kalau doa-doa yang bukan dari Allah dan Rasulullah, kamu jangan terlalu hafal-hafalkan. Jangan bangga kamu menghafal-hafalkan. Harus orisinal kamu. Tuhan, saya terlanjur janji nih sama istri saya nih. Aduh, jangan bikin malu aku dong. Ya Allah, aku ini ya Allah. Aku nggak pernah loh beliin apa-apa yang agak mahal istri saya. Kan saya cinta bener sama dia. Dia juga setia sama aku. Ya Allah, masa sih nggak pernah bisa mau beliin kalung aja nggak bisa. Ya Allah, tolong dong. Gitu loh. Caranya berdoa gitu. Ya tapi jangan keras-keras. Ntar kedengaran Pak RT dibalang kan. Dulu ngawur gitu ya. Gitu Mas. Ya Allah jangan permalukan aku. Saya kan sering pernah cerita tentang para wali ya. Yang pernah saya ceritain ada seorang waliullah di Pambusuang di Sulawesi Selatan. Orang yang alim, orang yang pendiam, orang yang tidak punya pamrih keduniaan, orang yang mentidakkan materialisme sedemikian rupa sehingga dia diangkat oleh Raja Mandar untuk menjadi ulama sesepuh di sana. Dan supaya dia tidak diktator memilih seseorang langsung, maka pura-pura diadakan sayembara. Sayembaranya sederhana, rakyat dipanggil, raja kasih kotak yang ditutupi kain mandar. 3 calon ulama sesepuh ini disuruh menebak isinya kotak itu apa. Ulama pertama mengatakan isinya kain mandar. Rajanya senyum karena dia yang ngasih, di situ bukan kain mandar isinya. Calon yang kedua mengatakan badik. Raja agak kaget karena memang badik yang ditaruh raja di dalam kotak itu. Nah yang ketiga ini imam yang kita omongkan ini. Dia tahu isinya badik. Tapi sudah terlanjur ditebak oleh calon kedua. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah jangan permalukan aku dong. Kalau memang engkau cinta sama aku, kalau memang engkau izinkan untuk memenuhi apa yang diidamkan oleh rakyat Mandar, jangan permalukan aku dong. Dia sudah terlanjur bilang badik, isinya badik. Kalau gitu tolong dong turutin apa yang aku omongkan nanti. Terus Allah, ya wis kono sakarepmu. Gitu kan ya. Itu. Terus dia bilang kosong. Begitu dibuka enggak ada badiknya, enggak ada kainnya, isinya kosong. Gitu loh Mas. Gitu. Jadi sama Allah itu bilang gitu, saya malu dong sama istri saya. Kalau engkau tidak mengabulkan berarti engkau mempermalukan aku di depan istriku. Kan gitu. Agak maksa-maksa dikit gitu loh. Kayak orang Pekalongan tuh loh. Mau bayar sekolah, nggak bisa-bisa, nggak dapat duit, dagang nggak laku-laku. Akhirnya dia ngancam, pokoknya kalau sore ini nggak laku, berarti besok saya tidak bisa bayar sekolah anak saya. Sudah, saya nggak perlu beribadah, saya minum aja. Judi aja lah. Gitu. Tuhan, panik dia. Ya, tak kabulkan. Dikabulkan Mas, laku Mas. Ya tentu saja Tuhan nggak kayak omongan saya tadi, tapi kan kita kan membahasakan secara budaya kita, bukan Allah itu kayak gitu, enggak. Kita tidak tahu Allah kayak apa, tapi terus bagaimana ngomong tentang Allah kalau tidak dengan bahasa kita. Sedangkan Allah sendiri berfirman memakai bahasa kita. Ente suruh Allah pakai bahasanya Allah, mampus lu. Terus bagaimana cara kita memahami? Allah menyesuaikan diri maka dia Rabbun. Allah yang tegak itu ilahun. Kan kul a'udzu birabbin nas itu Rabbun.
Malikin nas itu raja tapi dia mengayomi orang. Terus ilahin nas. Jadi pertama, aku ini sangat sayang sama kamu, maka dia pakai huruf ro, melengkung begini, disayangnya manusia. Tapi kamu jangan lupa loh, aku ini bukan hanya pengasuh, aku ini bisa mengasuh kamu karena aku ini raja di raja kamu. Malikin nas. Tapi kamu jangan lupa, saya bukan hanya raja, aku ini nggak ada kamu, nggak ada masalah. Kamu saya bunuh semua, saya bikin baru lagi juga tidak masalah. Aku ini ilahin nas. Nah, gitu loh, Rek. Dipahami urut-urutannya. Jadi kalau ngaji, dipahami itu. Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Malikin nasnya menggambarkan dia raja, ilahin nasnya menggambarkan gagah perkasanya Allah sebagai individu. Jadi ngaji itu bukan menghafalkan lagu. Ngaji itu mengekspresikan apa yang menjadi pemahaman dia terhadap kalimat-kalimat Allah itu. Nah, melebarnya ke situ. Tapi tidak ada masalah, semua pada nggak bisa ngaji kok. Tidak akan ditagih apa-apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, supaya Cak Puji sama Ustaz Nur Somad ini menjelaskan. Cak Puji saya kira punya wacana-wacana yang nakal mengenai apa. Sekarang saya singkat begini teman-teman sekalian. Dua hal. Kalau dalam gagasan Jawa, pasti Sunda punya dan semuanya juga punya. Kita bisa ambil dari Joyoboyo, kita bisa ambil dari Ronggowarsito. Joyoboyo itu bukan orang Hindu, Joyoboyo itu Muslim, seorang Syi'i, seorang Syiah. Gurunya ada tiga, satu dari Persia, satu dari Turki, satu dari Roma, tapi ketiga-tiganya Syekh. Nah, yang dari Persia ini yang banyak spiritual, mengajarkan spiritualitas kepada Jayabaya, sehingga Jayabaya kemudian berdiskusi terus dan merumuskan hasil diskusi mereka yang kemudian dikenal sebagai ramalan Jayabaya. Itu. Kemudian sekian abad kemudian muncul yang namanya Ronggowarsito. Dia merumuskan dengan bahasa yang lebih dekat ke kita, yang disebut Joko Wingit atau Satrio Piningit atau Rijalun Mahjubun. Itu rumusannya adalah Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Jadi ini syaratnya agak lumayan berat. Satu, satria. Dia seorang kesatria. Kesatria itu ya pinter, berani tanding, jujur, sportif, penuh cinta kasih. Dia berempati kepada siapapun yang dilawannya, seperti Sultan Salahuddin menyembuhkan jenderal pimpinan perang salib. Jadi dia seorang satria, ngerti pokoknya satria ya. Tapi tidak cukup kalau satria dok mimpin. Di tengah keadaan yang rusaknya sudah tidak karu-karuan, maka dia harus seorang pinandita. Pinandita itu artinya dia dipendetakan oleh kehidupan. Bukan memendetakan dirinya, bukan menggus-guskan dirinya, bukan menghabib-habibkan dirinya. Jadi jangan sampai kamu bikin kartu nama dengan kata Ustadz, Habib, Gus. Biarkan orang yang menyebutmu seperti itu kalau memang engkau seorang Ustadz. Nek kon dhewe sing nulis iki lho. Ya apa karepmu iki? Kartu nama Gus, ya apa sih? Kamu sudah orang Yunani, bukan orang Indonesia lagi. Kalau orang Indonesia itu tidak ada ceritanya dia menawar-nawarkan diri. Bener mas? Cobloslah nomor ini kan. Itu dia yang paling bagus loh itu. Wah itu mas yang dimaksud dia. Jadi ada baliho. Ayo Gus, mek sampean sing iso mimpin Gus. Gitu. Sing gawe dhek dhewe. Jadi dia kehilangan Jawanya 2 kali lipat. Kehilangan 1 Jawa aja udah susah. Kehilangan 2 kali lipat. Itu berapa spanduk ya? Ono meneh sing kene ning nganggo klambi kayak Bung Karno digawe trembel. Terus ngene. Sing diduting ku lho manuk ta apa iki? Ya Allah, itu yang pasang dia sendiri. Makanya saya tersinggung kalau ada orang bikin spanduk karena mau ada acara saya, terus saya dipilih gambar yang gini, aku mau manggil temen ini. Aku ingin duding apa rek? Ono bajing kaya apa ngono lho.
Jadi teman-teman sekalian, ini saya ingetin yang kecil-kecil begini supaya Anda itu lebih berani hidup sebagai dirimu tanpa embel-embel apapun. Saya manggil beliau Syekh karena kecintaan saya. Bukan feodalisme dan bukan pujian, bukan apapun, itu karena cinta saya. Tapi kalau gini, saya datang ke Anda, ke kampung Anda, Ustadz Ainun Najib. Ya, bunuh ya. Terus saya pakai peci, pakai serban, pakai gamis. Tidak ada salahnya dilihat, mungkin bagus. Cuman ada satu bahaya. Semua orang yang ada di situ pasti punya kesimpulan bahwa yang pakai peci tadi, yang pakai serban tadi, yang pakai sarung tadi, pasti orang yang lebih pintar daripada orang lain, betul nggak? Iya nak iya. Loh ini kan kalau galak penipuan jenenge. Loh saya ngarani raimu pinter loh, sapa? Satu, kalau cuma pinter masih lumayan. Kalau semua orang menyimpulkan bahwa yang pakai begitu itu pasti orang yang lebih alim dan akhlaknya paling bagus di antara yang lain, kan kesimpulannya mesti begitu. Benar nggak? Seandainya benar pun akhlaknya lebih bagus dari orang lain, bolehkah akhlak itu dipamerkan kepada orang lain melalui pakaiannya yang melambangkan akhlak itu? Nggak boleh juga kan? Nggak boleh juga kan? Makanya saya semampu-mampu saya pakai begini ini supaya tidak menimbulkan potensi penipuan kepada Anda. Betul nggak Mas? Kan ini kan podo karo pakaianmu, podo. Larang jaketmu karo klambiku. Jadi ya Pak. Jadi saya tidak punya potensi. Saya mengurangi potensi untuk bisa menipu Anda. Gitu loh. Jadi kalau nipu lebih sukses ya? Apa itu? Kalau nipunya lebih sukses kan? Karena tidak pakai itu. Nggak pakai. Iya, bisa juga, bisa juga. Bisa juga saya berlagak tidak pakai supaya saya lebih mudah menipu Anda. Bisa juga. Nah, tinggal Anda nilai. Tinggal Anda nilai saya selama ini menipu Anda di bidang apa, Anda harus kritis kepada saya. Dan Anda tidak boleh mendewakan saya, Anda tidak boleh mengiwan faloskan saya, Anda tidak boleh menghabib-syehkan saya, Anda tidak boleh mengzainuddin MZ-kan saya, Anda tidak boleh memuhammadkan saya, Anda tidak boleh meng-SB-kan saya adalah saya, dan saya menjadi saya adalah karena Allah menjadikan saya sebagai saya, dan tidak karena yang lain. Jadi objektif aja. Nah, Satria Pinandita. Pendeta itu orang yang sudah tidak punya, nggak kesengsem sama duit. Pendeta loh, Pinandita loh, udah nggak kesengsem, jadi nggak eman, nggak dapat duit nggak eman, nggak transaksi nggak eman, gitu loh Mas. Nggak dapat gaji nggak eman, nggak ada, itu masalah sekunder banget lah, it's not a big deal at all, gitu loh. Jadi orang yang sudah Pinandita, dunia itu sudah kecil bagi dia. Ada makanan kita nikmati, tidak ada makanan kita nikmati. Kaya membuat kita jadi kuat, miskin membuat kita jadi kuat. Gitu aja toh rumusnya. Itu pendeta namanya. Seneng bikin kita kuat, susah bikin kita kuat. Tidak ada bedanya seneng sama susah, karena sama-sama bikin kita lebih kuat dari sebelumnya. Enak tau urip kayak ngono. Gitu loh, dan itu saya lakukan. Dan itu yang membuat saya, alhamdulillah sampai hari ini sehat terus lah. Ya mek suaranya entek ben bengi ngene iki bengok-bengok. Tapi suara bagus kan semakin rock kan gitu semakin. Ya tadi di tempat Iwan tadi ya bengok-bengok nyanyi bareng aku marek. Wes kalau Iwan gue ini kalau aku nyanyi. Jadi saya disuruh nyanyi tadi. Lah enggak langsung enggak hafal satu lagu pun. Kecuali Gondol Pajo. Selawatan nopo raimu koyo ngono kabeh selawatan nopo. Akhirnya nggak bisa diambil keputusan, saya suruh bunyi apa. Ya toh, bagaimana mau selawatan sama siapa, anak-anak itu, anak-anak muda yang kayak gitu-gitu, selawatan apa sama mereka, nggak nyambung sama sekali. Udah, pokoknya musiknya bunyi aja. Gitu kayaknya. Musiknya bunyi aja, musiknya di sebelah sana, jauh. Saya nggak lihat orangnya, tapi pokoknya tadi ada musik dari sana. Udah bunyi aja, bunyi bener Ben.
Bunyinya rock lagi. Dungcet. Lah nyanyi apa ya aku? Salatullah, salam lah ya gak iso. Akhirnya terpaksa nyanyi rock, aku menunjukkan rahasia hidup saya bahwa saya aslinya seorang rocker. Iwan Fals kaget loh, Cak Nun iso ngerok loh, Cak meneng ngerok celono iso akhirnya. Nyanyi 2 lagu, saya sudah lupa lagunya bagaimana, pokoknya ada musik saya sikat gitu aja. Saya enggak aneh, enggak repot-repot. Ada kemiskinan, kita jadikan alat memperkuat diri kita. Ada kekayaan, kita jadikan alat untuk memperkuat diri kita, gitu aja. Ada kebahagiaan, kita pakai memperkuat diri kita. Ada kesedihan, kita pakai memperkuat diri kita, gitu aja. Nggak ada masalah, kita bikin jadi lebih kuat. Ada masalah, membuat kita lebih kuat lagi. Bener nggak? Puasa bikin kita lebih kuat, buka membuat lebih kuat lagi. Gitu aja. Kok repot-repot. Ono cecek telebok, waduh. Sial, jari sopo sial, rezeki. Wah, kok repot. Bismillah rezeki. Gitu. Jangan percaya sama tanda-tanda. Itu memang benar tanda-tanda itu. Tapi kan kamu bisa merubah tanda itu menjadi kebaikan bagimu. Masa salah saya bilang rezeki ya Allah? Kan kamu mah pemurah, tinggal begitu toh. Jare pemurah gitu. Agak gitu-gitu dikit asal dalam kamar loh ya. Enggak ojo di masjid kon donga, ya Allah. Ojo ngono di masjid kon dicaplok karo Pak Yai kan. Satrio Pinandito tidak cukup hanya satria, tidak cukup hanya pendeta. Dia korupsi tidak ada korupsi. Malah punya nafsu besar untuk menghabiskan apa yang dia punya. Itu Pinandito namanya. Kok masih punya duit, tidak enak ini. Gigi. Ya apa jendu duit barang dia buat. Saya dapat uang 10 juta, saya kasih orang 15 juta. Manggel aku. Mau seolah naik 10 juta, ini tak kayak 15 juta bisa ngono aku. Pokoknya sama uang saya sombongnya luar biasa. Gitu. Pokoknya bendina kayak yang gendeng kan aja macam-macam ya duit karo aku kan. Tak tendang diel. Ayo, itu uang 10 ribuan lundung gitu. Tak tendang. Jangan pikir kamu berharga untuk aku. Kau taat sama aku jadikan kau alat untuk berkah bagi anak cucuku dan semua masyarakat. Kamu tidak bisa mengikat aku yang mengikat kamu, ya. Uang, dengarkan baik-baik. Oh, aku. Loh, gila, siapa bilang gila? Nabi Sulaiman juga gitu kok. Emang belajar dari siapa saya? Nabi Sulaiman juga gitu tiap hari kayak orang gendeng. Mot, lah pokoknya itu. Sama semut ngomong, sama kelinci ngomong, sama kuget-kuget ngomong. Lewat terus ngesang-ngesang. Ayo, kamu gendeng. Loh, kok siapa bilang gila? Kemudian terdengar Daud, bapaknya, melantunkan suara Subhanallahi ma fis samawati ma fil ard. Bertasbih kepada Tuhan apa saja, semua yang di langit dan di bumi. Kenapa kamu heran aku omong-omongan sama kelinci? Selama hari raya kemarin aku sibuk ngurusin teman mati dan sakit di ICU. Gak sidorio aku. Sibuk nang rumah sakit dok. Koma gini wis istrinya udah panik gak karu-karuan, tak datangi. Red. Gak kondo-kondo nek kate loro. Oh nggih cak lu tangi cek kawan. Langsung dia mau bangun, nggak usah bangun. Langsung bangun mas. Tak marahi, kamu nggak bilang-bilang mau sakit sama saya. Oh enggak, jangan. Jangan bangun, nanti copot semua dia diselang-selang nggak karu-karuan. Tiba-tiba bangun dia mas. Dah, kamu nggak usah mikir apa-apa. Kamu nggak boleh marah sama Tuhan, nggak boleh mikirin negara. Negara serahkan sama saya, sudah saya pikirin. Kamu nggak usah mikirin, udah kamu pasrah sama Allah supaya kamu pulih. Sekarang udah pulih, alhamdulillah. Ngomongin apa-apa, Anda sudah memiliki mekanisme sendiri untuk memahami segala sesuatu secara proporsional. Karena Anda tidak tertutupi oleh kepentingan, tidak tertutupi oleh kebutuhan. Anda melihat segala sesuatu dengan kejernihan, dengan kejujuran, karena Anda berada pada posisi jarak yang memang jujur terhadap semua itu. Jadi kalau sekarang
kita harus bicara. Ini ngomong apa ini Bang Matar? Serahkan aja lah, kan nggak Ya, atau gini aja. Sebenarnya audien kita yang utama bukan jamaah ma'iyah. Audien kita yang utama adalah yang tadi ngomong. Gitu. Nah, tapi Bang Matar tidak mengkaitkan secara dialektis keseluruhan KJ ini dengan beliau-beliau tadi. Itu dianggap band pendamping, terus ini band yang sungguhan kan gitu. Jadi agak repot juga nih saya. Cuman gini aja, sekarang kita kembali ke ilmu dasar aja. Joko Wingit tidak ada hubungannya sama siapapun gitu ya. Tapi kita pahami sebagai fenomena sejarah sepanjang masa di segala bangsa. Jadi setiap bangsa mengalami kesedihan-kesedihan, mengalami ketidakadilan, mengalami kecurangan-kecurangan. Kemudian mereka dalam jangka waktu yang cukup panjang mereka tidak menemukan cara untuk mengatasi dan melawan kecurangan-kecurangan itu, sehingga mereka melarikan diri kepada harapan-harapan yang datang dari langit. Nah, disupport juga oleh wacana-wacana agama tertentu yang juga memang mengalami, tidak pernah ada zaman yang tidak mengalami krisis-krisis ekonomi dan pemerintahan. Ya, sejak Namrud, sejak pemerintahan di zaman Nabi Hud, sampai Fir'aun, sampai kapanpun, sampai sekarang kita mengalami krisis-krisis itu, sehingga jawaban rakyat sederhana, memohon kepada Allah agar menurunkan satria dari langit untuk mengatasi keadaan, karena rakyat tidak mampu mengatasi keadaan. Anda nolongin orang di jalan, nyorong truk, nyorong mobil, mbok dipakai aja untuk nabung kesucian. Dah, saya tidak berpamrih, saya nyorong saja, ini lumayan nih saya nyicil-nyicil kesucian kepada Allah, kan itu. Dengan saya bersih ingin menolong benar, gitu. Dan tiap hari kita mengalami banyak hal yang bisa kita pakai untuk nabung kesucian. Kalau Anda nabung kesucian, teman-teman sekalian, apa rahasianya? Bukan nanti Anda dapat surga. Tidak penting, nanti akan saya ceritakan kenapa surga tidak terlalu penting. Itu akan menjadi investasi bagi Anda di mata Allah. Nanti kalau ada apa-apa yang darurat, Anda pasti akan lebih ditolong daripada orang yang investasinya kecil. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang sangat bahaya, yang orang lain mungkin tidak tertolong, Anda tertolong oleh Allah. Karena apa? Karena Anda punya celengan itu tadi. Nah, itu nanti dalam momentum-momentum peristiwa hidup kita yang bermacam-macam, itu nanti akan terbukti. Mulai sing sregep nabung kesucian ini sing sregep. Mboming sekedar 500 rupiah, 1000 rupiah dan seterusnya lah, bersikap baik kepada orang, tapi tabunglah kesucian sebanyak-banyaknya. Saya pernah disogok 3 miliar untuk supaya Gus Dur memberi surat izin pulau judi itu, saya langsung dikasih 3 miliar, dan kalau Gus Dur ngasih surat izin itu lewat saya, maka saya akan dapat 500 juta sebulan. Aku dengan seneng, wah seneng banget iki ana duit tok semene kae Pak, aku sekolahanku lagi kacau, wah seneng tenan. Ning iki rada gawe susah aku iki, aku soalnya nek tak terima iki aku engko bingung dhewe iki, gek duit ngene iki dienggo sekolahan entuk apa ora, wis timbangane bingung tak suwek wae ya Pak, ya tak suwek. Wek wonge bingung lho iki ana cek 3 miliar kok disuwek. Tak suwek. Lho aja kowe meng aku dhewe gelo aku ngono. Aku nyuwek ya gelo nganti saiki gitu tak oreng-oreng awakku. Aku ngopo to ya kuwi kok tak suwek barang. Lho ngono lho Mas. Ngerti Mas ya? Jadi jangan menyangka saya orang suci, cuman saya berjuang untuk supaya punya kesucian sak mampu-mampuku. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah saya menerima seperti itu. Karena apa? Karena Allah membuktikan kepada orang-orang yang berjihad untuk kesuciannya. Dan Allah menjaganya dengan cara memberi rizki min haitsu la yahtasib. Jadi bukan kok terus wong nek wis suci terus ndelok wong wedok ora tertarik, ya tertarik. Ndelok duit ya tertarik, duit ora tertarik. Siapa enggak suka duit? Aku suka duit. Cuman untuk menerima itu atau tidak, itu masalah lain. Tapi nek aku kowe takon aku seneng duit, seneng edian apa? Seneng banget aku duit iki. Top wis senenge wis.
Tapi sak seneng-senengku karo duit isih kalah karo perjuanganku nang awakku dhewe untuk memurnikan diri saya. Jadi mati tak belani. Aku wong tirakat kecilik. Nek ming nolak duit semono wani aku ning ya karo gelo. Ngerti ya Mas? Jadi manusia gitu loh Mas. Orang juga jadi malaikat. So nanti Anda tidak tahan kalau jadi malaikat. Anda tidak kuat. Setelah itu Anda diem-diem jadi setan. Nah banyak tuh Mas. Mergo kowe wis dadi malaikat ning ngarepe wong akeh, akhire kowe ora tahan wong kowe dudu malaikat kok. Mulane bloko wae karo wong aku ya seneng. Ning untuk saya terlibat di situ, mohon maaf saya punya prinsip lain. Saya punya perjuangan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah kalah untuk soal-soal seperti itu. Orang Indonesia itu hampir tidak pernah punya pengalaman terhadap kemurnian. Hampir tidak pernah ketemu orang murni. Jadi cara berpikirnya itu cara berpikir dan nalurinya itu naluri yang tidak percaya kepada kemurnian. Jadi angel kok percaya ono wong kok tenanan iki angel, mesti dianggap ono pamrih. Orang kok ngumpulin orang begini tiap bulan ini mesti harus mobilisasi, mesti dimaksud apa-apa. Kan begitu. Kadang-kadang jamaah sendiri juga tidak percaya untuk apa toh gini tiap bulan di mana-mana lagi. Besok ditambah lagi di Surabaya namanya Bang-Bang Wetan. Abang-abang Wetan karena sekarang sedang lingsir wengi. Miturut Kidalang. Untuk apa semua? Ya untuk itu, ya mau coba syafaat untuk apa? Ya untuk mau coba syafaat ini. Tidak untuk yang lain. Jadi begitu selesai mau cepat saat, Mas syafaat ya kita pulang, terus nanti bulan depan kita kesini lagi. Ya itu memang untuk itu, tidak untuk mobilisasi, tidak untuk ngincer kekuasaan, tidak untuk ngincer apa-apa, dan orang tidak percaya. Yang sekarang harus dipopulerkan justru adalah yang punya pamrih. Kalau kampanye politik itu kan jelas ngomong kedaulatan, ngomong rakyat, kesejahteraan, ini janjani lah mengarep golek duit tuh kan. Itu malah dipercaya, tapi kalau yang begini malah nggak dipercaya. Jadi saya ini orang yang tidak dipercaya di Indonesia ini. Dan itu kemudian ternyata setiap orang kayak ngono kuwi. Apa ya iya nek cak nun kaya ora duwe pamrih. Bragedes, enggak mungkin. Jadi ketika saya menjawab sesuatu, itu orang juga tidak bisa memahami sesuatu itu sebagai sesuatu. Jadi orang itu terbiasa mencari udang. Kalau dikasih tahu batu, itu dia tidak bisa nerima batu karena dia selalu cari udang. Itu maksud saya. Karena setiap pengalaman bangsa Indonesia itu ada udang di balik batu. Wong nolong we ada udang di balik batu. Parpol-parpol nggawe posko di tempat gempa ada udang di balik batu. Agama-agama tertentu nolong orang yang kelaparan ada udang di balik batu. Pemerintah ada udang di balik batu. DPR ada udang di balik batu. Jadi kita tidak pernah punya pengalaman selain itu. Kabeh dong ini ya. Sambatan tua banget cak ngene bojoku ngene anakku sarep lahir aku rung duwe penggawean ngene ning ora nyebut jenenge sapa. Jujur tak bales, Mas atau Mbak atau siapa, saya tidak tahu. Kalau sampean sebut nama sampean, kita bisa mendapat 3 manfaat. 1, ngirit pulsa, jadi aku ora perlu takon jenengmu sapa, njur kok bales meneh lek ngirit 300 kilo to. Kowe 300, aku 300. Nomor 2, aku ya lega atiku jelas to sapa sing tak omongi, nomor 2. Nomor 3, kita juga menjadi tidak disalahkan oleh prinsip silaturahmi. Itu. Wes tak jelasin ngono, jawab maksudnya. Lho piye sih? Lho ya maksudnya ya kuwi mau. Saya di SMS dari Mandar, Cak, Mas Halim HD datang dan oleh teman-teman diantar ke rumah saya untuk nginep di rumah saya.
Terus tak bales ya alhamdulillah ya iso-isone dayoh ki ya dihormati digo lah gitu. Dihormati sewajarnya. Balesi maksudnya lebih piye iki? Kok maksudnya ki piye? Ya dayoh itu ya gitu deh. Ini masalah kecil. Nanti kita tingkatkan. Gusmus pentas. Pakai Idris Sardi, maca puisi, pakai ngeletak, pakai duduk, pakai berdiri, pakai macam-macam. Apik banget lah. Kalau Anda nonton videonya apik banget Gusmus pentas. Begitu selesai pentas, dikerubungi wartawan ditanya, Gus, maksudnya pentas tadi itu apa? Loh ya kui mau. Jadi Gusmus frustrasi sampai hari ini oleh pertanyaan itu. Lihat terus piye sih lagi kita mau pentas 3 jam. Begitu selesai itu tadi maksudnya apa? Lihat terus piye tuh ya ki? Kiai Kanjeng keliling kenduri cinta apa segala macam ditakoni. Cak sebenarnya maksudnya acara kenduri cinta ini apa? Loh ya kenduri cinta. Enggak. Misinya. Loh ya kenduri cinta. Loh piye sih wong-wong iki? Nah itu karena apa? Karena dia tidak percaya kepada kemurnian. Maka saya tidak pernah dipercaya, di Jogja tidak pernah dipercaya. Karena mereka tidak percaya bahwa saya murni. Itu. Nah ini contohnya banyak sekali. Banyak sekali. Kan ada di rumah sakit jiwa itu, Pak Pujo, kan ada di rumah sakit itu jenis sakit yang konslet. Jadi ketemu Pak Pujo jam 6 pagi, halo, kenalkan nama saya Ainun, saya aslinya dari Kadipiro, gitu kan wis. Wis engko terus dia ngerokok meneh. Engko Pak Pujo liwat meneh, halo, kenalkan saya Ainun, saya dari Kadipiro. Ngono kuwi sedina iso ping 35. Nah, orang Indonesia ini Anda titeni wis. Berita koran, berita TV titenono kuwi. Titenono sing konslet ku akeh banget. Baku sininya baku pokoknya. Biar di format piye, di set up piye. Lho presiden ono gempa, ono tsunami di Pangandaran ini sarannya, instruksinya evakuasi tetap harus dilanjutkan. Terus ya ora ono gumun padha konslete. Mas, wong iku nek ngelih iki rasa kok perintah mangan. Ya mesti golek-golek pangan dhewe. Nek ana mayat sing isih ngletak kaya ngono ki ya mesti wae dievakuasi langsung rasa instruksi presiden. Kowe iki dadekke presiden iki untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih cerdas. Anak menginstruksi kaya ngono kuwi ora perlu presiden toh. Coba yang ngising do cewek. Lho iki. Lah ngono dadak ngangkat presiden menggo cewek wae ya mesti wae ngising ya cewek. Kalau ada mayat berkelimpangan ya mesti dievakuasi, ndak perlu diinstruksi presiden. Kuwi saking orang ngertine, saking kosonge, saking konslete. Dunia sedang bergolak. Hizbullah memberi pelajaran besar kepada Amerika dan Israel. Israel lupa bahwa Hizbullah itu tidak tampak. Anda itu bisa menang kalau musuh Anda jelas. Begitu musuh Anda tidak ada identifikasinya, Anda kalah mesti. Pasti salah perhitungan. Dan itulah kegembiraan kita, rasa syukur kita, karena Anda ini tidak bisa ditembak. Karena Anda murni. Arep gawe apa? Kowe. Kumpul ini untuk bikin apa? Lah ndak ada, mau ditembak bagaimana? Jadi mereka tidak mengerti, mereka mengertinya udang kok. Padahal ini lah batu toh. Ayo nek udang arep dibahandemke nang watu ayo gelut tapi ya udang musuh watu. Mesti ajur udange. Kan gitu. Anda kan batu, artinya Anda batu ya batu, ndak ada udangnya di balik batu itu. Gitu loh. Saya mohon kita punya kemurnian. Saya mohon kita mempertahankan kemurnian. Kemurnian itu apa sih? Ngene lho Rek. Kemarin di Padang Bulan apa di mana ya? Di Jakarta apa di mana saya? Gini loh. Jadi berkatalah kepada dirimu sendiri, aku ini orang tidak baik. Maka pekerjaanku yang terpenting adalah membuat kebaikan. Apa sebabnya? Mergo aku iki wong ora apik. Ngerti ya? Maka pekerjaan saya adalah
bikin kebaikan. Saya ini orang yang tidak murni, maka saya akan berjuang untuk memurnikan diri saya. Saya ini orang yang jahat, maka pekerjaan saya adalah menghindari kejahatan sebisa mungkin supaya saya tidak semakin jahat. Ngono lho, Rek. Ngerti maksudnya ya? Itu pedomannya lebih bagus, ora kok njuk alim banget kaya ora duwe jahat-jahat atau sithik-sithik ngono kae. Itu bahaya kalau Anda merasa sudah beres alim. Khusyuk itu bahaya, itu sebab Anda tidak akan terdorong untuk menciptakan kekhusyukan dan kebaikan. Banyak ulama-ulama, habib-habib, kiai-kiai yang sudah yakin bahwa dia benar dan pasti masuk surga, sehingga dia tidak terdorong untuk berakhlak baik sehari-hari. Wong wis jelas mlebu swarga kok. Ambek aku ngampleng nonyo raimu, ya aku tetap mlebu swarga. Jadi tidak terdorong. Nah, dengan rasa kita bersalah, rasa jahat, nek cara Jawane bisa rumangsa gitu ya. Maka kita